Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, kali ini kita akan membuat dinding 3 dimensi gantung seperti ini di atas tiang teras ya. Dinding 3 dimensi gantung di atas tiang teras seperti ini ya. Anda perhatikan dia berbentuk U ya. Nah, itu dia. Ya, jadi seperti itu ya kalau tampak dari atas. Ya, kita akan membuat dinding 3 dimensi gantung seperti ini di atas tiang teras. Perhatikan dinding yang berbentuk U ini ya. Nah, dia dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ya. Nah, dia dipangku oleh dua tiang teras ya. Nah, dinding gantung seperti ini yang besar seperti ini, panjang ya, tinggi ya. Itu digunakan untuk ya teras rumah atap perisai tunggal ini ya. Digunakan untuk teras rumah perisai tunggal ini, perisai kombinasi ya. Perisai kombinasi, mohon maaf ya, digunakan untuk rumah atap perisai kombinasi ini ya, yaitu pada terasnya ini dindingnya ya. Pada rumah dengan atap perisai kombinasi dan juga rumah dengan atap pelana kombinasi ya, dan juga digunakan untuk rumah atap pelana kombinasi. Cuman perbedaannya kalau pada rumah atap pelana kombinasi di depannya itu berbentuk segitiga ya. Nah, cuman kita tidak membuat dulu segitiganya. Segitiganya ada nanti pada video sendiri. Jadi kita hanya membuat dinding kotak saja seperti ini ya, berbentuk U ya. Nah, berbentuk U ya, seperti itu. Di atas tiang teras ya, di atas tiang teras untuk dua rumah ya, yaitu pada teras rumah atap perisai kombinasi, dan nanti kita copy atau kita salin ke rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Anda jangan terpengaruh dengan bentuk segitiga pada bagian depan ini ya, daripada atap perisai kombinasi, karena segitiga ini yang di atas teras ini ya, itu nanti ada video pembahasannya. Kita bikin dulu dinding kotaknya dulu seperti ini. Nanti segitiganya di atas seperti itu. Itu ada videonya lain ya. Nah, videonya lain. Kita fokus dulu di sini ya, fokus dulu di dinding seperti ini. Paham teman-teman ya? Oke teman-teman, sekarang saya telah membuka data kerja saya ya, gambar kerja ya, latihan gambar 3 dimensi ya teman-teman ya. Sebagai informasi ya, saat ini perhatikan pada view ya, sebagai informasi saya selalu menyampaikan ini penting ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik ya teman-teman ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik. Kemudian sumbu XYZ ini ya, perhatikan sumbu XYZ ini. Saat ini kita berada pada UCS World ya, globe bola dunia normal ya. Dan visual style saat ini kita berada pada 2D wireframe. Perhatikan teman-teman, di sini ada 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dan perhatikan kotak yang pertama di sebelah sini, rumah dengan atap pelana tunggal ya. Kemudian ini rumah dengan atap perisai tunggal. Nah, ini dia yang akan kita bikin ya, yaitu rumah dengan atap pelana kombinasi dan rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Semuanya sudah ada gambar 3 dimensinya nih ya, dimensi rumahnya sudah ada ya. 3 dimensi rumahnya semuanya sudah ada ya. Kita akan membuat atap ya, dan kita awali dengan teras dulu seperti itu ya. Oke, perhatikan teman-teman ya, perhatikan visual style. Kalau saya klik bola biru ya, realistic visual style. Anda perhatikan di situ ya, rumah dengan atap perisai kombinasi ini. Ya, ini dia ya, 3 dimensinya sudah siap ya, dan tiang terasnya sudah ada ya. Kita akan membuat dinding gantung seperti tadi itu di atas tiang teras untuk rumah dengan atap perisai kombinasi ya, dan juga ya kita mengkopinya, menyalinnya ya untuk rumah atap perisai kombinasi, pelana kombinasi ya. Kita juga akan menyalinnya ke 3 dimensi rumah atap pelana kombinasi. Jadi 2 atap ini ya,
perisai kombinasi dan pelana kombinasi. Ya, sedangkan untuk atap tunggal ya, pelana tunggal dan perisai tunggal sudah ada plat beton ya. Terasnya sudah menggunakan atap plat beton ya. Untuk atap pelana tunggal dan perisai tunggal, terasnya sudah menggunakan atap plat beton. Kita akan membuat untuk atap perisai kombinasi dan pelana kombinasi, kita hanya membuat dinding gantung dulu untuk teras ya. Sedangkan yang berikutnya, yang untuk kelanjutannya untuk atap teras ada pada video sendiri ya, seperti itu. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya teman-teman ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ya. Jadi kotak ini dia itu adalah ini ya, apa namanya, dinding gantung ya, dinding gantung. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, ini adalah gambar 2 dimensi ya. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi, gambar kerja 2 dimensi. Nah, perhatikan, jadi dinding gantung itu dia yang ini nih ya. Coba saya cari yang gampang dilihat ya. Nah, ini pada atap perisai tunggal kombinasi ya. Nah, yang ini nih ya, perhatikan pada skema atap plus denah ini ya, skema atap plus denah ini. Jadi dinding gantung itu yang ini, kotak ini 1 ya, 2 dan 3. Nah, 3 kotak itu ya. Jadi kotak depan ya, kotak depan yang panjang ini dia pangkuannya sebelah kanan itu adalah tiang teras depan sebelah kanan, dan pangkuan sebelah kiri adalah tiang teras sebelah kiri untuk kotak yang ini ya. Sedangkan kotak yang ini, yang ke belakang yang tegak ini, pangkuan di depan adalah tiang teras sebelah kanan ya. Nah, tiang teras sebelah kanan, dan pangkuan di belakang adalah tiang atau kolom praktis yang ada di dalam dinding untuk balok yang ini ya. Sedangkan yang ini sama ya. Nah, sebelah kiri ini ya, di depan itu dipangku oleh tiang teras ya, tiang teras yang ini ya, dan di belakang dipangku oleh kolom praktis yang ada di dalam dinding ya, seperti itu. Jadi kita harus membuat dulu ya kotak-kotak seperti ini. Ketiga kotak ini ya, Anda perhatikan. Oke, kita membuatnya dengan draw rektang ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya kembali ke gambar kerja ya. Ini dia gambar kerja kita. Nah, kita saat ini berada pada view SE isometrik ya. Jangan lupa saat ini kita berada pada view SE isometrik. Nah, kita kembali dulu ke view top ya teman-teman ya. Perhatikan pada view, kita kembali dulu ke view top seperti itu ya. Kita kembali ke view top. Nah, ini dia rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Dan kemudian rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Nah, kita pergi ke denahnya ya. Saya ambil contoh di sini adalah rumah dengan atap perisai kombinasi. Kita pergi ke ini ya, tanpa atas daripada gambar 3 dimensi ini. Nah, perhatikan ya pada 2 kotak di dalam pada teras ini ya, yang ada silangnya itu ya. Nah, itu kotak kecil itu ya, perhatikan. Teman-teman klik draw di atas. Perhatikan ya, sekali lagi saya ulangi. Klik draw di atas ya. Kemudian klik rektang, ini dia rektang ya. Rektang yang ini, klik rektang. Perhatikan pada 2 kolom ini ya, saya klik pojok sini contohnya, atau pojok depan sini. Kiri depan pojok terluar itu ya, lambang endpoint saya klik di situ. Lalu saya tarik ke pojok belakang itu ya, sebelah kanan sendiri belakang itu, saya klik di situ. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Klik di sini. Kemudian tarik dan klik di sini. Ya, seperti itu. Draw rektang ya. Ini menggunakan rektang. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini, perhatikan kolom silang yang ada di kolom kotak ini ya, yang ada di teras, dan kotak kecil ini yang ada pada kolom yang ada di dinding ya, dan kolom teras ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan teman-teman, saya klik draw di atas ya. Saya klik draw di atas, lalu saya klik rektang ya. Saya klik rektang seperti ini. Kemudian contohnya saya klik di dinding belakang itu pojok dalam sini ya, pojok dalam kiri dalam ya. Seperti itu. Lalu saya tarik keluar seperti ini, saya klik pojok kanan luar daripada kolom teras. Ya, seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Jadi klik draw rektang ya. Kemudian klik sini ya, perhatikan pojok sebelah sini,
tarik, klik pojok sebelah sini. Seperti itu ya. Kemudian saya klik lagi draw ya. Perhatikan saya klik lagi draw untuk yang sini ya, untuk yang sebelah sini. Saya klik lagi draw di atas ya. Kemudian rektang, ini dia ya, rektang. Nah, seperti itu saya klik, perhatikan pojok ini, kolom yang di dalam ini ya. Saya klik ke pojok sebelah kiri dalam seperti ini. Saya tarik keluar seperti ini, saya klik pojok di kanan luar itu. Nah, seperti itu ya. Ini dia hasilnya. Atau bisa sebaliknya ya. Nah, contohnya saya klik ini, saya hapus, saya tekan delete pada keyboard, boleh ya. Saya klik draw, saya klik rektang, ini dia ya. Nah, saya contohnya start dari sini boleh, atau dari sini boleh ya. Pojok sebelah kiri depan, saya tarik ke dalam itu pojok sebelah kanan dalam. Nah, boleh seperti itu ya, bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Klik dari sini, tarik, klik ke sini ya, seperti itu. Nah, jadi ada 3 kotak seperti ini teman-teman ya. Nah, 3 kotak ini kemudian kita pindahkan ya, kita move ke ruang kosong di sebelah sini. Ya, menggunakan modify move. Ini dia move ya, seperti itu. Perhatikan teman-teman ya. Kita move secara bebas, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, perhatikan teman-teman, kita masih berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top ya, tanpa atas. Oke, ini dia ya kotak yang telah kita buat. Sentuh dan klik. Kalau sudah menyala, klik. Nah, sentuh, klik ya. Sentuh, klik. Seperti itu ya. Ketiga kotak itu. Sentuh klik saja, jangan diblok ya. Sentuh klik saja. Kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik move. Move ya. Move. Kemudian klik lagi garisnya ini. Tarik ke sini ya. Anda klik di sini. Nah, seperti itu. Itu dia ya hasilnya. Oke, ini kita kembali lagi ke view. Perhatikan pada view, kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik seperti ini. Oke teman-teman, perhatikan. 1, 2, 3. Nah, lari lagi ya. Lari lagi. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa sih kok lari ya? Kok yang ini lari ke atas? Ya, karena kita membuatnya di dalam gambar 3 dimensi ya. Karena kita membuat kotak tadi di dalam gambar 3 dimensi, otomatis dia lari-lari. Makanya kita harus jeli ya. Nah, kita pindahkan aja ke bawah, gampang ya, seperti itu. Jadi kita perhatikan. Ini gambar 3 dimensi ya. Tadi kita bikin di atas gambar 3 dimensi view top ya. View top. Nah, kita bikin di gambar 3 dimensi. Oke teman-teman, ini tinggal di move aja ke bawah ya. Perhatikan poin-poinnya, yaitu poin pojok sebelah kiri depan ini ya. Poin pojok sebelah kiri depan dan poin sebelah depan ini ya. Nah, itu poinnya 2. Poin tujuan dan poin asal dan poin tujuan. Oke teman-teman, langkah pertama blok dulu objek yang akan di move ya, untuk move. Jadi kita move ya, kita move ke sini. Blok dulu objek yang akan di move, yaitu yang garis yang lari ini, kotak yang lari ini ya. Kemudian klik modify di atas dan klik move ya, klik move. Klik, perhatikan blok objek yang akan di move, klik modify di atas, klik move ya, ini dia move. Kemudian teman-teman klik pojok kiri atas seperti ini ya, pojok kiri atas, depan ya, pojok kiri depan. Nah, seperti itu. Pindah ke sini, klik pojok kiri depan juga di bawah ya. Pada kotak horizontal itu pojok kiri depan. Oke teman-teman, mereka sudah sejajar ya, dan harus sejajar ya. Oke, yang lainnya sejajar, tidak ada masalah. Jadi kalau tidak sejajar, disejajarkan seperti itu. Itu memang penting ya, seperti itu. Kenapa harus muncul seperti itu ya? Karena memang agar jika terjadi hal-hal yang seperti itu, teman-teman sudah paham bagaimana solusinya ya. Nah, kemudian kotak ini, ketiga kotak ini kita extrude ya. Perhatikan pada modeling extrude yang ini ya. Modeling extrude ya, perhatikan. Berapa nilai extrude-nya? Ya. Extrude-nya itu dari bawah ke atas ya. Extrude-nya dari bawah ke atas. Berapa nilai extrude-nya ya? Berapa nilai extrude-nya? Ini tingginya berapa nih ya? Tingginya berapa? Dari bawah ke atas ini berapa? Nah, untuk mengetahuinya,
Kita kembali ke gambar kerja kita. Teman-teman perhatikan ya. Perhatikan saya matikan dulu ya. Perhatikan di sini kebanyakan garis ya. Saya matikan dulu layar-layar yang berhubungan dengan dinding dengan pintu ya, dengan pintu jendela ya. Saya matikan dulu karena supaya teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Perhatikan pada layar di atas ini layar ya, yang putih panjang ini layar. Saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, saya matikan layar daun PJ ya, lampunya saya klik. Layar daun PJ saya klik lampunya. Kemudian layar kusen ya, saya matikan lampunya. Layar kaca saya matikan lampunya. Dan plat kanopi yang di atas jendela itu ya, saya matikan lampunya. Ini dia plat kanopi di atas jendela. Saya matikan lampunya. Layar lubang angin saya matikan lampunya. Kemudian saya klik satu kali di layar. Nah, sedikit mengurang ya, seperti itu. Oke, dan saya juga kalau teman-teman masih bingung, saya matikan juga layar 0 ya. Perhatikan di atas ini layar ya, saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar 0 ya, layar 0 saya klik lampunya saya matikan. Kemudian saya klik satu kali di layar. Nah, oke. Tidak terlalu banyak garis sekarang ya. Jadi begini teman-teman. Berapa sih nilai tinggi extrude ya daripada kotak ini? Ketiga kotak ini. Nilai tingginya itu dari permukaan daripada tiang teras ya. Dari permukaan tiang teras ke permukaan dinding. Ke permukaan dinding di atas. Perhatikan coba visual cell saya klik bola biru ya. Realistic visual cell. Visual cell saya klik realistic visual cell ya. Dari permukaan tiang teras, permukaan atas ya, ke permukaan dinding pada rumah ya, ke permukaan dinding pada rumah. Bagaimana cara untuk mengetahui ukurannya? Ya kita pergi ke view, perhatikan view, kita pergi ke view front. Tampak depan ya, view front. Ini dia. Anda klik view front ya. Nah, seperti itu. Perhatikan ya, ini adalah garis atas ya, perhatikan yang garis ungu itu ya, di atas garis ungu itu, garis ungu bagian atas dan garis dinding yang merah itu bagian atas. Itu ya. Oke. Saya visual style-nya saya kembali ke 2D wireframe dulu ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe seperti itu. Perhatikan garis ungu ini yang paling atas ya, dan garis dinding yang paling atas. Itu kita cari tahu berapa tingginya. Menggunakan dimension ya, layer linear ya, dimension linear ya, seperti itu. Oke, perhatikan teman-teman ya, klik dimension, klik linear, ini dia ya, linear, klik dimension, klik linear. Nah, kemudian klik di atas garis ini ya, kotak kuning, kotak ungu itu klik di atas garis atasnya, kemudian klik dinding garis atas ya, tarik ke sini, klik di sini. Berapa ukurannya teman-teman? 92 ya, 92. Jangan lupa ya, dari atas tiang ke atas dinding 92. Oke, saya blok dimension ini, lalu saya tekan delete pada keyboard, saya hapus ya. Oke, kita kembali lagi ke view SE isometric ya. Kita kembali lagi ke view SE isometric. Jadi view front ini hanya untuk mengukur aja ya. Kita kembali lagi ke view SE isometric. Oke teman-teman perhatikan, ini sumbunya berubah ya, sumbunya berubah, kita kembalikan lagi normal ya, UCS World. Nah, dia normal lagi ya, UCS World, bola dunia. Oke, jadi kalau tidak diperlukan sumbu lebih baik normal terus ya, seperti itu. Oke, berarti ketiga kotak ini akan kita extrude ya teman-teman ya, dengan nilai ya, akan kita extrude ya dengan nilai berapa tadi? 92. Menggunakan modeling extrude yang ini ya, modeling extrude yang ini ya, seperti itu. Extrude adalah untuk membuat objek solid 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, lalu enter satu kali. Karena objeknya lebih dari satu, setelah enter klik objeknya, tarik ke atas, masukkan nilai tinggi tadi berapa teman-teman? 92 ya. Lalu enter satu kali, selesai. Perhatikan pada tab modeling, saya klik icon X, extrude ya, jangan lupa pada tab modeling, saya klik icon X, extrude ya. Kemudian saya klik kotak ini, saya klik kotak ini, saya klik kotak ini ya.
kotak ini, kotak ini, kotak ini. Oke. Lalu enter satu kali. Nah, lalu klik lagi objeknya. Ya, tarik ke atas. Ya, masukkan nilai tadi berapa? 92 ya. Enter satu kali. Nah, selesai. Dia tingginya 92. Oke teman-teman, perhatikan ini kotaknya masih terpisah-pisah ya. Kotak depan sendiri, kotak samping sendiri ya, seperti itu. Kita satukan mereka, jadikan mereka satu objek ya, dengan modeling union. Ini dia ya, modeling, pada modeling ini union, ini dia union ya, seperti itu. Nah, union adalah untuk menyatukan objek 3 dimensi ya. Klik icon union pada tab modeling, kemudian klik beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan dan enter satu kali. Selesai. Mudah sekali ya. Nah, perhatikan pada tab modeling, saya klik icon union ya. Pada tab modeling, saya klik icon union. Kemudian sentuh dan klik kotak ini, sentuh dan klik kotak ini, sentuh dan klik kotak ini. Ketiga-tiganya diblok ya. Lalu enter satu kali. Selesai. Mereka telah bersatu sekarang ya. Mereka telah bersatu. Kemudian perhatikan pada layar di atas ya. Perhatikan pada layar di atas. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini ya. Di sini ada layar dinding 2 yang telah kita buat ya. Layar dinding 2 yang telah kita buat. Jadi dinding gantung ini ya kita masukkan ke layar dinding 2 ya. Anda blok dulu objeknya ya. Objek dinding gantung ini. Dan tidak boleh ada objek lain yang terblok ya, hanya dinding gantung ini saja. Oke, blok. Jika ada objek lain terblok, Anda tekan escape dulu pada keyboard, baru Anda blok objek ini saja ya. Setelah tekan tombol escape, Anda blok objek ini saja. Kemudian klik anak panah pada layar ini ya, klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Kemudian Anda klik layar dinding 2. Oke, layar dinding 2 ya, dia masuk ke layar dinding 2. Tekan tombol escape pada keyboard untuk mengakhiri blok. Nah, perhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya, realistic visual style hasilnya seperti itu. Ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ya, perhatikan. Ini kita taruh di atas tiang ya, kita taruh di atas tiang. Nah, perhatikan tiang sebelah kiri, acuannya Anda menggunakan sisi depan ya, pojok depan sebelah kiri bawah, depan ya, bukan belakang. Ini belakang, ini depan ya, yang depan itu yang ini ya, sebelah kiri depan bawah, atau sebelah kanan depan bawah itu yang ini boleh ya, seperti itu. Nah, itu Anda copy ke tiang teras. Perhatikan tiang teras sebelah kiri ya, yang ini ya, yang sebelah. Perhatikan saya besarkan wilayah atasnya ya, tiang teras sebelah kiri ini dia ya, saya besarkan wilayah atasnya. Nah, itu dia. Nah, sebelah kiri depan itu dia yang ini. Nah, itu poinnya ya, sebelah kiri depan itu yang ini ya, pojok kiri depan itu yang ini ya. Ingat ya, pojok kiri depan yang ini. Nah, itu poinnya ya, poin tujuan, poin asalnya yang pojok bawah depan sebelah kiri daripada dinding gantung yang ini. Poin tujuannya adalah pada tiang teras sebelah kiri ya, di atas ya, pojok sebelah kiri depan ini. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman, jika teman-teman merasa terganggu dengan layar dinding, Anda bisa matikan layar dinding 1 ya. Ini dinding 1 ini ya. Anda klik pada layar di atas ya, Anda klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, di sini ada dinding 1 ya. Lalu Anda klik lampunya, maka lampunya mati. Lalu klik satu kali di layar. Nah, jadi layar dinding satunya hilang. Ini kan dinding 2, jadi jangan dimatikan dinding 2 dan kolom itu jangan dimatikan ya. Oke teman-teman, saya mau tanya lagi, apakah teman-teman terpengaruh atau terganggu dengan dengan garis ungu ini? Ya, kalau terganggu dimatikan. Itu mainan teras namanya. Perhatikan ya. Kalau saya blok garis ungu, kotak ungu itu, maka di sini tulisannya mainan teras. Nah, itu dimatikan juga boleh ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, mainan teras ini dimatikan ya.
klik lampunya. Nah, kemudian klik satu kali di layar. Oke, sekarang tinggal tiangnya saja ya. Oke, perhatikan tiang sebelah kiri ya, tiang sebelah kiri. Nah, itu yang ini nih, pojok sebelah kiri ini. Oke ya. Oke, depan ya, atas. Oke, perhatikan teman-teman. Itu kita menggunakan copy ya, pada tab modify menggunakan copy. Nah, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Ortonya tidak usah dinyalakan karena kita copy menggunakan point ya, seperti itu. Jadi ortonya biarkan aja mati ya, seperti itu. Oke, blok dulu nih apa namanya dinding gantung ini di blok seperti itu ya. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas, klik copy, ini dia copy ya, seperti itu. Kemudian pergi ke pojok kiri depan ya, bagian bawah ya, pojok kiri depan bagian bawah, klik di sini ya, pojok depan ini ya. Perhatikan sebelah kiri depan itu ya, klik di situ. Nah, lalu pergi ke tiang sebelah kiri atas ya, tiang kuning itu sebelah kiri atas. Nah, perhatikan Anda pergi ke atasnya ya, besarkan atasnya, Anda klik sebelah sini nih. Nah, pojok kiri depan ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pergi ke yang satunya lagi. Ini dia ya. Nah, untuk atap pelana kombinasi ya, kita kasih juga seperti itu. Ya. Yang ini adalah atap pelana tunggal, atap perisai kombinasi. Kita kasih juga untuk atap pelana kombinasi ya. Ini copy ya, jadi masih bisa ngelanjutin ya, karena ini copy masih bisa ngelanjutin. Perhatikan kolom sebelah kiri ya, kita pergi ke atasnya. Nah, di sisi atas ini kita klik di pojok kiri atas depan ini, seperti itu ya, seperti itu. Oke, setelah selesai akhiri copy dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Oke teman-teman, itu sudah ditaruh semua ya, dinding gantungnya untuk atap pelana perisai kombinasi dan pelana kombinasi ya. Perisai kombinasi dan pelana kombinasi sudah kita kasih balok dinding gantung pada teras. Yang ini kita klik ya, tidak digunakan lagi, jadi tekan delete pada keyboard block, tekan delete pada keyboard. Oke. Nah, kemudian layar-layar di atas kita hidupkan lagi ya. Perhatikan layar di atas, ini layar saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Lampu yang kita matikan, nyalakan semua. Ya, lampu yang kita matikan, nyalakan semua dengan cara diklik. Ya, seperti itu. Oke, kemudian klik satu kali di layar. Nah, selesai ya. Rumah dengan atap perisai kombinasi, dinding gantungnya pada teras, dan rumah dengan atap pelana kombinasi ya, dinding gantungnya sementara kotak dulu seperti ini. Jadi demikian teman-teman ya. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, realistik visual style ya. Atap pelana kombinasi ini sementara dinding gantungnya seperti ini dulu ya. Oke, untuk teras ya. Dan atap perisai kombinasi ya, memang dinding gantungnya sudah cukup seperti ini ya, seperti itu. Oke, pada teras ya. Jadi demikian teman-teman, saya kembali lagi ke visual style 2D wireframe, view SE isometrik ya tetap, dan UCS atau sumbu XYZ-nya kita kembalikan normal ya. Demikian teman-teman, sudah tersimpan ya, kita klik save di atas, atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Oke, demikian. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera.